Mampukah tim bulu tangkis putra Indonesia mengulang keajaiban di tanah Denmark dan merebut kembali mahkota juara Piala Thomas pada tahun 2026 nanti? Selamat datang di kanal kesayangan kita semua, sahabat bulu tangkis Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan trofi Piala Thomas kembali mendarat di tanah air dengan penuh kejayaan? Wah, itu adalah mimpi yang sangat kita nanti-nantikan sejak terakhir kali kita juara di tahun 2021 lalu ya. Betul sekali, dan kali ini ada kabar gembira, karena peluang itu terbuka sangat lebar di ajang Piala Thomas 2026 yang akan digelar di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei mendatang. Tunggu sebentar, kenapa kamu begitu yakin kalau kali ini kita bisa menjadi juara lagi? Padahal kita tahu persis tantangannya sangat berat, terutama dari tim China. Nah, itulah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Ada 5 alasan kuat mengapa tim putra Indonesia diprediksi bakal mengamuk dan membawa pulang mahkota juara. Alasan nomor 1 benar-benar bikin lawan gemetar, karena kita menurunkan skuad terbaik yang pernah ada. Oke, aku sudah tidak sabar mendengarnya. Mari kita mulai dari alasan yang pertama, tentang komposisi skuad matang itu. Indonesia tidak main-main kali ini. PBSI menurunkan 10 pemain terbaik dengan kombinasi senior dan junior yang sangat menjanjikan. Di sektor tunggal, kita punya nama besar seperti Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang akan menjadi pembimbing bagi para talenta muda. Oh, maksud kamu seperti Alwi Farhan dan Muhammad Saki Ubaidillah ya? Mereka memang sedang naik daun dan menunjukkan performa yang sangat luar biasa di turnamen terakhir. Tepat sekali, bayangkan kekuatan tunggal putra kita yang begitu dalam. Sementara di sektor ganda, duet berpengalaman seperti Fajar Alfian dan Muhammad Syaribul Fikri, serta Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi akan bahu-membahu dengan pemain potensial seperti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Kombinasi ini benar-benar mematikan karena ada unsur pengalaman dan kecepatan pemain muda yang haus akan kemenangan. Lalu bagaimana dengan peringkat kita di mata dunia? Ini masuk ke alasan kedua. Ketua Umum PBSI Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa Indonesia menempati posisi unggulan tepat di bawah Cina berdasarkan peringkat BWF. Berarti kita adalah kandidat terkuat kedua setelah China ya? Tapi China memang selalu menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Memang benar, tapi Bapak Fadil Imran optimis bahwa situasi di lapangan bisa berbicara lain. Beliau menargetkan tim untuk menembus final dan berjuang habis-habisan demi mengembalikan kebanggaan nasional. Aku setuju, semangat juang anak-anak kita seringkali melampaui logika ketika sudah mengenakan seragam merah putih di ajang beregu seperti Piala Thomas ini. Benar, dan jangan lupa alasan ketiga, yaitu status kita sebagai tim tersukses sepanjang sejarah turnamen ini. Sejak pertama kali dimulai pada tahun 1949, Indonesia sudah mengoleksi 14 trofi juara. 14 trofi, itu rekor yang luar biasa dan belum tertandingi oleh negara manapun di dunia ini. Status Raja Piala Thomas ini pasti memberikan tekanan psikologis bagi lawan-lawan kita. Pastinya, identitas sebagai penguasa turnamen ini menjadi modal kepercayaan diri bagi Fajar Alfian dan kawan-kawan. Meskipun kita harus waspada di grup D karena ada Thailand dan Prancis, tapi mental juara kita sudah teruji selama puluhan tahun. Tapi kita sempat gagal di 2 edisi terakhir ya. Kita hanya menjadi runner-up setelah kalah dari India di tahun 2022 dan kalah dari China di tahun 2024. Justru itulah alasan keempat kita, ambisi besar untuk memutus rantai kegagalan di partai final. Kegagalan beruntun itu bukan membuat kita lemah, melainkan menjadi bahan bakar motivasi ekstra bagi para pemain agar tidak membiarkan trofi jatuh ke tangan lawan untuk ketiga kalinya. Istilahnya adalah balas dendam yang elegan ya. Mereka pasti tidak mau pulang dengan tangan hampa lagi setelah susah payah mencapai partai puncak. Betul, rasa lapar akan gelar juara ini akan membuat setiap pemain tampil habis-habisan di setiap poinnya. Dan alasan terakhir yang paling majis adalah tuah manis tanah Denmark. Aku ingat itu. Denmark memang memiliki memori yang sangat indah bagi bulu tangkis Indonesia beberapa tahun yang lalu. Ya, pada edisi tahun 2020 yang digelar pada tahun 2021 di Aarhus, Denmark, Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar selama 18 tahun lamanya. Dan sekarang turnamen ini kembali lagi ke Denmark, tepatnya di kota Horsens. Apakah magis itu akan terulang kembali untuk membawa pulang piala ke tanah air? Kita semua berharap demikian. Atmosfer di Denmark sepertinya sangat bersahabat dengan gaya permainan pemain-pemain kita. Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, gelar juara ke-15 bukan lagi sekadar impian. Amin. Mari kita terus berikan doa terbaik kita agar lagu Indonesia Raya bisa berkumandang kembali di tanah Denmark dan Piala Thomas bisa kembali kita dekap dengan bangga. Tetap semangat untuk bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm go.
Guncang Denmark. Tim Thomas dan Uber Indonesia gelar simulasi rahasia yang bikin lawan gemetar menjelang pembukaan turnamen paling bergengsi sejagat raya ini. Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dan eksklusif dari dunia tepok bulu. Hari ini kita punya kabar luar biasa dari markas latihan tim Indonesia di Denmark. Kalian pasti tidak akan percaya dengan apa yang baru saja terjadi di Horsens Badminton Club. Tim Thomas dan Uber kita baru saja menyelesaikan simulasi terakhir mereka dan atmosfernya sangat luar biasa. Bayangkan saja, mereka berlatih dengan intensitas tinggi seolah sedang bermain di babak final yang sesungguhnya. Wah, benar sekali itu. Saya mendengar kabar bahwa vibrasi dari para pemain kita di Denmark sana sangat positif. Pelatih tunggal putra, Indra Wijaya, bahkan memberikan pujian setinggi langit untuk anak asuhnya. Beliau bilang kalau 4 pemain tunggal putra yang dibawa semuanya dalam kondisi prima dan siap tempur habis-habisan. Ini adalah sinyal bahaya bagi tim lain seperti Thailand, Aljazair, bahkan Perancis yang berada satu grup dengan kita. Apakah kalian sudah bisa merasakan semangat juang mereka dari sini? Tentu saja. Indra Wijaya menekankan bahwa energi positif ini harus terus dipertahankan sampai mencapai hasil maksimal di kejuaraan nanti. Simulasi ini dibagi menjadi 2 grup kompetitif, di mana setiap pemain dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tidak ada yang mau mengalah. Semuanya bertarung seolah hidup dan mati mereka bergantung pada setiap poin. Ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan kita kali ini. Kita datang ke Denmark bukan hanya untuk berpartisipasi, tapi untuk membawa pulang Piala Thomas dan Piala Uber kembali ke tanah air tercinta. Betul sekali, semangat itu yang kita butuhkan. Thomas dan Uber Cup 2026 ini akan berlangsung mulai tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026. Waktunya sudah sangat dekat. Setelah simulasi di Horsens Badminton Club pada hari Selasa kemarin, Fajar Alfian dan kawan-kawan akan menjajal arena utama di Forum Horsens pada tanggal 22 dan 23 April. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan, arah angin, dan pencahayaan sebelum kompetisi dimulai. Kabit Binpres kita, Eng Hian, juga memberikan pernyataan menarik. Beliau bilang kalau waktu latihan di arena utama sangat terbatas, jadi setiap menit harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Fokus utamanya adalah murni adaptasi kondisi lapangan, karena program spesifik sebenarnya sudah diberikan sejak mereka masih berlatih di Jakarta. Sekarang tinggal bagaimana mereka menyesuaikan sentuhan raket dengan karakter lapangan di Denmark yang mungkin saja berbeda dengan apa yang mereka rasakan sebelumnya. Eng Hian sangat bersyukur karena semua program pemusatan latihan berjalan sesuai rencana dan target yang diharapkan. Beliau melihat kebersamaan antar pemain semakin kuat dan motivasi mereka semakin meningkat. Ini sangat penting untuk kompetisi beregu seperti Thomas dan Uber Cup. Di sini bukan lagi soal kehebatan individu saja, tapi bagaimana satu tim bisa saling mendukung dan memberikan energi satu sama lain. Jika satu pemain jatuh, yang lain harus siap mengangkatnya. Itulah kunci sukses dalam kejuaraan beregu. Saya sangat setuju. Tim putri kita juga tidak kalah semangatnya di grup C bersama China Taipei, Kanada, dan Australia. Meskipun di atas kertas kita diunggulkan lolos dari babak penyisihan grup, namun kita tidak boleh sombong. Dengan melihat hasil simulasi kemarin yang meyakinkan, saya sangat optimis tim Uber kita bisa melangkah jauh. Mereka terlihat sangat kompak selama simulasi berlangsung. Ini pemandangan yang sangat menyejukkan hati bagi kita semua. Jangan lupakan juga tim putra kita di grup D. Melawan Prancis, Aljazair, dan Thailand memang terlihat mudah, tapi Thailand seringkali menjadi batu sandungan. Namun dengan kondisi Fajar Alfian yang sedang dalam performa terbaiknya sebagai kapten tim, saya yakin kita bisa menyapu bersih laga fase grup. Strategi yang disiapkan pelatih selama simulasi kemarin tampaknya sangat matang, terutama dalam hal rotasi pemain ganda yang sangat fleksibel dan sulit ditebak lawan. Benar sekali. Fleksibilitas itu akan menjadi senjata rahasia kita. Kita punya banyak pilihan pemain yang bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan taktik. Kondisi mental para pemain sedang dalam kondisi puncak, dan mereka benar-benar menikmati setiap proses latihan di Denmark. Kebersamaan yang dibangun selama pemusatan latihan membuahkan hasil positif bagi suasana tim secara keseluruhan. Wah, saya sudah tidak sabar ingin melihat mereka beraksi di Forum Horsens nanti. Kita semua berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi kekuatan tambahan bagi mereka. Mari kita terus dukung perjuangan pahlawan olahraga kita agar Piala Thomas dan Piala Uber bisa kembali ke tanah air. Jangan lupa saksikan pertandingannya mulai tanggal 24 April nanti. Kekuatan asli Indonesia akhirnya keluar juga. Dengan sisa waktu adaptasi lapangan, saya yakin transisi ke arena pertandingan akan berjalan mulus.
Semua detail kecil sudah diperhitungkan dengan teliti oleh tim pelatih. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun di turnamen sebesar ini. Kita semua tahu betapa bergengsinya gelar Thomas dan Uber Cup bagi Indonesia. Mari kita kawal perjuangan mereka sampai ke podium juara. Hidup bulu tangkis Indonesia. Kita pasti bisa membawa pulang piala itu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan komentar dukungan kalian di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan kemenangan berikutnya. Dah semuanya, kita yakin emas dan piala akan kita raih. Indonesia jaya, Indonesia juara. Sampai jumpa lagi.